bagaimana kita lebih jauh, lebih dalam mengenal Muhammadiyah dari aneka aspek itu. Nah, tentu kalau kita membagi-bagi dalam aspek yang seperti demikian tadi, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Tetapi ketika saya berusaha memahami Muhammadiyah dengan aneka aspek tadi itu, sesungguhnya itulah cara kita mendekati Muhammadiyah. Nah, kita akan semakin dekat kalau kita memahami dengan baik. Maka pada malam hari ini saya ingin mendekati atau saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk semakin dekat dengan Muhammadiyah itu dengan melalui pintu masuk jargon yaitu Islam berkemajuan. Nah, gitu ya. Jadi kita semuanya ini mengatakan dan tentu sangat paham bahwa Muhammadiyah punya jargon yang sangat populer. Sehingga kalau kita tidak memahami jargon dasar ini, ya kemungkinan kedekatan kita dengan Muhammadiyah dipertanyakan. Itu yaitu Islam berkemajuan. Nah, sementara istilah atau jargon ini demikian luas dikenal dan digunakan oleh anggota Muhammadiyah untuk menggambarkan Muhammadiyah atau menggambarkan dirinya, saya belum terlalu yakin bahwa pemahaman tentang Islam berkemajuan itu sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, tentu saja sebagai sebuah pemikiran, Muhammadiyah ini di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan aneka ragam pemikiran di dalam Muhammadiyah itu, menurut saya semua berangkat dari satu doktrin dasar, yaitu tentang Islam berkemajuan. Maka kalau kita berpikir tentang apa itu Islam berkemajuan, kita bisa mendeskripsikannya dalam berbagai poin gitu. Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana kita memahami Islam berkemajuan itu. Berkemajuan itu artinya saya memahaminya adalah selalu selaras dengan zaman. Gitu. Karena misalnya dalam sejarah pemikiran di barat itu ada yang disebut dengan the idea of progress. The idea of progress itu maknanya orang harus selalu berpikir tentang menciptakan kemajuan-kemajuan. Kemudian dalam sejarah Islam misalnya, kita juga mengenal ada yang disebut dengan Al-Ashr Al-Dhahabi, atau dalam bahasa Inggris sering diistilahkan sebagai Golden Age, ya, masa keemasan sejarah Islam. Itu masa keemasan itu ditandai dengan adanya kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, dalam politik, dalam kehidupan politik, dalam bidang militer, dan tentu saja ilmu pengetahuan. Kalau kita merujuk kepada sejarah itu, maka kemajuan yang mula-mula terjadi diawali katakanlah dalam bidang ilmu pengetahuan itu adalah dengan sikap keterbukaan. Nah, maka Islam berkemajuan yang menjadi ciri Muhammadiyah ini maknanya adalah konteks atau proses penerjemahan Islam yang harus senantiasa sejalan dengan semangat zaman. Dalam bahasa yang lain saya sering mengistilahkan Islam berkemajuan ini maknanya kita selalu mempraktekkan Islam yang tidak membelakangi zaman. Nah, tidak berjalan membelakangi zaman tapi seiring dengan zaman. Membelakangi zaman itu bagaimana? Membelakangi zaman itu artinya kita tidak pernah mempertimbangkan kemajuan-kemajuan yang berada di sekitar kita sebagai hal yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan dalam kehidupan. Nah, karena itu lalu apa saja pilar Islam berkemajuan itu? Saya ingin menyebut pertama adalah Islam berkemajuan itu maknanya adalah satu konteks Islam yang menjadikan ilmu dan peradaban atau ilmu sebagai peradaban. Dengan kata lain, Islam berkemajuan itu adalah satu konteks Islam yang mendasarkan diri kepada peradaban ilmu. Nah, gitu. Peradaban ilmu.
sebentar, saya ingin ngambil sebuah kitab ya. Kebetulan di sebelah saya ini untuk menjelaskan tentang apa yang disebut dengan peradaban ilmu itu ya. Kebetulan ada. Karena relevan ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini ya. Oke, begini. Ini judulnya sangat menarik. Suaranya tidak jelas, Ustaz. Judulnya sangat bagus. Jadi Al-Ilmu wa Bina'ul Umam. Nah, gitu. Jadi kitab ini ditulis oleh Roghib As-Sirjani, seorang penulis sejarah yang buku-bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira dengan mudah kita bisa menemukannya. Tidak hanya buku ini, tapi sejarah Islam dalam konteks yang lebih luas, dia juga menulis. Nah, buku ini menarik karena dia mengajukan satu argumen bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang ketika berusaha untuk mencapai kemajuannya itu tidak mendasarkan diri kepada ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi al-ilmu wa bina'ul umam itu artinya ilmu dan pembangunan bangsa-bangsa. Al-umam itu jamak dari ummatun, umamun itu artinya bangsa-bangsa gitu ya. Makanya kalau kita terjemahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-umam al-muttahidah, bangsa-bangsa yang bersatu. Nah, jadi buku atau kitab ini menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar yang luar biasa. Kalau boleh sebentar saya mengutip ya, satu kalimat-kalimat dahsyat yang ada di sini adalah tentang bagaimana Roghib As-Sirjani ini mendefinisikan Iqra atau menjelaskan kepada kita kenapa Iqra itu menjadi wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu. Dan dia menyebutkan di sini bahwa turunnya surat Al-Quran pertama yang diawali dengan Iqra bacalah itu dalam bahasa dia adalah ajib. Ajib itu berarti wonderful. Itu dia menyebut wahadan nuzulul awwalu bihadhil kaifiyati ajibun min iddata wujuhin. Jadi dia menyebut bahwa turunnya Al-Quran dengan ayat pertama atau surat pertama Iqra itu ajaib apa ya? Kalau ajaib itu akan agak mistis ya, tapi dahsyat, wonderful, min iddata wujuhin, karena beberapa ada beberapa alasan. Kalau saya kutip di sini, pertama adalah wahwa ajibun li'annallaha qad ikhtara mawdu'an muayyanan min alafil mawadi'i allati yatadammanuha Al-Qur'anul Karim wa bada'a bihi. Jadi perintah membaca itu ajib karena ternyata Allah memilih mawdu'an muayyanan, satu topik yang sangat spesifik, min alafil mawadi'i allati yatadammanuha Al-Qur'anul Karim. Yang sebenarnya Quran itu memuat ribuan topik yang lain. Nah, gitu. Memuat ribuan topik yang lain. Tapi Allah memilih membaca itu sebagai permulaan. Nah, gitu. Wa bada'a bihi, dan memulainya dengan perintah membaca itu. Kemudian itu yang pertama ya. Kalau mau dibaca panjang ya tidak waktunya di sini gitu. Tapi saya ingin mengutip baca poin-poin pentingnya. Kemudian yang kedua adalah summa huwa ajibun li'annahu nuzila yatahaddatsu an qadiyatin mahtamma biha al-arabu katsiran fi hadhil aunati fi amakit tarikh gitu. Jadi ajib yang kedua adalah alasannya karena li'annahu nuzila, karena surat pertama yang Iqra itu nuzila yatahaddats, diturunkan dan berbicara an qadiyatin, tentang satu persoalan
mahtamma biha al-arabu katsiron, yang oleh orang Arab itu diabaikan. Ma tidak, ihtama memberikan perhatian atau mementingkan ya, sehingga ma ihtama artinya mengabaikan. Al-arabu katsiron fi hadil aunah, dalam persoalan ini, dalam fi amakit tarikh, sepanjang sejarah itu ada kalau kita pelajari sejarah lebih dalam itu, maka kita akan tahu ada persoalan yang diabaikan oleh orang Arab. Balkanatil khurafatu wal abatilu hiyallati tahkumu hayatahum min awwaliha ila akhiriha. Hal yang diabaikan itu tidak lain adalah tradisi membaca itu. Tradisi membaca, tetapi sebaliknya, kanatil khurafatu wal abatilu hiyallati tahkumu hayatahum. Kehidupan mereka itu digerakkan oleh khurafat, karangan-karangan itu ya, kepercayaan-kepercayaan, mitologi, abatil, kebatilan-kebatilan, alati tahkumu hayatahum, yang menggerakkan tahkumu kan menghukumi, artinya ya yang mengawal kehidupan mereka itu min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Jadi begitu turun ayat tentang membaca, yang pada saat itu orang Arab sendiri tidak pernah memikirkannya itu. Tetapi yang menarik adalah fakanu yaftaqarruna ilal ilmi fi kullil majallat. Jadi lagi-lagi mengabaikan ilmu dalam hampir semua bidang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tsumma huwa wajibun aidan li'annahu ikhtara wasilatan min wasaili ta'allumi. Nah, gitu. Jadi ajib, wonderful, karena Allah memilih wasilatan min wasailin. Jadi wasilatan itu artinya media. Dari aneka media. Media apa? Wasailu ta'allum. Media pembelajaran. Nah, itu jadi Allah memilih membaca itu menjadi media, satu media di antara sekian banyak media pembelajaran. Wahya al-qiraah. Gitu loh. Wahya al-qiraah. Jadi ini poin pertama tadi saya adalah bahwa Islam berkemajuan itu artinya Islam yang menjadikan ilmu sebagai peradabannya, atau Islam yang menghargai peradaban ilmu. Nah, maka dalam banyak ayat Al-Quran, saya yakin kita semuanya sudah sering baca. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kita tahu ayat itu. Apakah ada bedanya orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Nah, ini implementasinya dalam kehidupan bermuhammadiyah bagaimana? Menurut saya, contohnya sangat banyak. Mari kita jadikan COVID itu sebagai salah satu contoh. Nah, itu. Bagaimana kita melihat sikap warga Muhammadiyah terhadap COVID. Itu juga kalau saya dulu pernah diminta untuk berbicara tentang fatwa dan COVID gitu ya. Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh UMM bekerjasama dengan sebuah universitas di Malaysia. Saya membagi sikap masyarakat atau umat Islam di Indonesia terhadap COVID itu ada 3 lah itu. Yang pertama ilmiah gitu. Kemudian sudu ilmiah itu artinya ilmiah tapi semu. Kemudian yang sangat tidak ilmiah. Nah, cara saya berpikir begini. Cara saya berpikir adalah COVID ini pada awalnya adalah isu kesehatan. Intinya. Bahwa dia lalu melahirkan banyak sekali variasi, ya. Tapi intinya adalah isu kesehatan. Isu kesehatan itu berarti dia berada dalam konteks ilmu pengetahuan. Ini dalam bahasa Inggris kita bisa sebutkan within the scientific range, gitu. Jadi dia berada dalam jangkauan ilmu pengetahuan. Maka secara pribadi dalam hal COVID ini saya membagi pandangan 3 tadi itu, tapi juga bagaimana kita bersikap terhadap COVID itu, maka saya akan berbicara dalam konteks 3 otoritas. Pertama adalah otoritas ilmu pengetahuan,
yang kedua adalah otoritas agama, dan yang ketiga adalah otoritas politik. Nah, gitu. Bagi saya, kalau pemegang otoritas agama mengeluarkan fatwa berdasarkan rekomendasi pemegang otoritas ilmu pengetahuan, saya akan mengikuti. Nah, gitu. Ini cara berpikir saya. Kalau pemegang otoritas politik mengeluarkan rekomendasi yang sejalan dengan rekomendasi pemegang otoritas pengetahuan dan agama, kita ikuti. Tapi kalau otoritas politik mengeluarkan rekomendasi yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemegang otoritas ilmu pengetahuan dan agama, maka disitulah terletak persoalan. Nah, ini saya jadikan contoh karena di alam nyata kita bisa melihat Muhammadiyah sudah mengeluarkan kebijakan tertentu. Saya hakul yakin kalau pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan apapun namanya, entah fatwa, entah surat keputusan, entah maklumat, whatever lah itu, bagi saya itu tidak main-main. Dan bentuk hierarki atau hubungannya adalah pemegang otoritas agama ini mengeluarkan keputusan atas dasar rekomendasi ilmu pengetahuan. Nah, maka berarti Muhammadiyah berkemajuan. Nah, gitu maksudnya itu. Karena bertindak atas dasar ilmu pengetahuan gitu. Kalau kita lihat misalnya Prof. Haidar ketika mengumumkan sikap Muhammadiyah, itu kan tidak ngawur, tapi karena ada rekomendasi dari ilmu pengetahuan. Nah, inilah pentingnya kita memahami kenapa Kiai Dahlan mengatakan TBC. Kenapa TBC? Sebenarnya yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan memberantas TBC, misalnya membawa orang sakit jangan dibawa ke dukun tapi dibawa ke dokter, itu kan sebenarnya beliau ingin menegakkan otoritas ilmu pengetahuan tadi itu. Ya mirip saja dengan ketika pimpinan pusat Muhammadiyah hari ini mengeluarkan keputusan, maklumat, fatwa tertentu yang berkaitan dengan COVID. Bagi saya itu ya paralel dengan Kiai Dahlan ketika mengatakan kalau sakit jangan dibawa ke dukun tapi dibawa ke dokter. Itu kan sebenarnya Kiai Dahlan ingin mengatakan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu apa kan gitu? Karena kadang-kadang ada orang yang mempertentangkan agama dan ilmu pengetahuan. Maka di kitab yang tadi saya buka itu ada satu pembahasan yang cukup menarik karena judulnya ada Al-Ilmu fi Mandzuril Islam. Bagaimana sebenarnya Islam itu melihat ilmu? Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak percaya kepada otoritas ilmu pengetahuan. Nah, kalau saya kutip lagi di dalam kitab ini adalah laqad kanal Islamu bimasabati sauratin ilmiyatin hakikiyatin fibiatin ma'ulifat ruhul ilmu. Jadi ini terlalu panjang kalau saya itu, tapi laqad kanal Islamu bimasabati sauratin ilmiyatin. Jadi Islam itu telah menetapkan satu, telah kokoh itu ya. Bimasabata itu artinya konsisten gitu. Konsisten, teguh gitu. Dalam hal apa? Bimasabatin mana tadi yang saya baca? Sauratin ilmiyatin. Saurah itu revolusi. Ilmiah itu ilmu pengetahuan. Jadi ini kitab ini menyatakan satu hal yang dibawa Islam itu adalah revolusi ilmu pengetahuan. Gitu. Dan Islam tetap kokoh dengan itu. Oke. Jadi kira-kira gitu. Jadi prinsip pertama adalah bahwa Islam berkemajuan itu Islam yang menjadikan ilmu sebagai bagian dari peradabannya, bahwa ilmu itu artinya hal-hal yang ada kok di sini, tapi nantilah kita cari-cari. Definisi ilmu itu adalah semua hal yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, itulah ilmu menurut siapa ini, Raghib Ashirjani. Oke. Yang kedua, lalu bagaimana pilar kedua Islam berkemajuan yang menjadi jargon atau menjadi ciri atau identitas Muhammadiyah itu?
Kalau yang pertama tadi adalah menjadikan ilmu sebagai basis peradaban, maka yang kedua adalah kemanusiaan. Nah, gitu. Jadi kemanusiaan tanpa memandang identitas itu sebagai dasar. Karena kalau kita berpikir tentang kemanusiaan tanpa identitas itu berarti kita berpikir tentang kesetaraan itu. Nah, orang yang berpikiran maju itu dalam hal berbuat kebaikan tidak akan pernah melihat siapa dan siapa, gitu. Nah, ini perlu kita tekankan karena ternyata dunia ini memang telah menjadi global. Dunia ini telah menjadi global oleh berbagai macam sentuhan teknologi. Tapi pada saat yang sama, dunia yang global ini juga melahirkan apa yang disebut dengan perasaan keterkungkungan. Nah, gitu. Perasaan keterkungkungan. Terkungkung. Jadi orang-orang modern itu sebenarnya mengalami kemajuan, tapi kadang-kadang karena asik dengan dirinya sendiri, lalu dia mengalami yang disebut dengan alienasi. Nah, itu. Alienasi itu keterasingan. Gitu. Dalam kerangka keterasingan itu lalu tidak mengalami persentuhan dengan aneka ragam identitas. Karena tidak mengalami persentuhan dengan aneka ragam identitas, lalu menjadi gagap dengan orang yang di luar dirinya. Nah, itu ciri tidak maju. Itu adalah ketika melihat orang yang berbeda lalu gagap. Nah, itu ya. Sehingga wujudnya macam-macam. Saya sering menceritakan ya. Dulu ketika masih hidup ada seorang tokoh Muhammadiyah namanya Muslim Abdurrahman, Dr. Muslim Abdurrahman, membimbing kami termasuk saya secara langsung. Satu ketika beliau bertanya kepada kami secara gurauan, tapi ternyata maksudnya sangat serius. Beliau bertanya, apa bedanya lapar Islam dan lapar Kristen? Katanya begitu. Ya, beliau bertanya begitu itu ya kami jawabnya serius. Yang sebelah sana jawab lapar Islam itu kalau makan pakai bismillah, lapar Kristen itu mungkin begini-begini. Dan Dr. Muslim Abdurrahman waktu itu tertawa saja. Lalu dia mengatakan lapar itu ya lapar, nggak ada agamanya. Gitu. Jadi mau orang Kristen mau orang Islam lapar itu ya lapar. Jawabannya ya satu, makan. Maknanya pada wilayah kemanusiaan itu tidak ada identitas, gitu. Tidak ada identitas yang harus apa istilahnya, yang menghalangi kita untuk berbuat baik secara kemanusiaan. Saya waktu tahun 2006 atau 2006 ya, waktu itu sedang penelitian S2. Pulang ke Indonesia, karena studi saya di Australia waktu itu, pulang ke Indonesia untuk penelitian. Waktu itu kan ada bencana gempa bumi ya, di Jogja itu. Dan saya naik bis dari Jogja ke Surabaya atau ke Malang, pokoknya dari Jogja, bis Malang. Nah, saya itu tertegun gak karu-karuan. Tertegun gak karu-karuan karena sopir itu dan sopir dan keneknya itu ngobrol tentang bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang ke tempat-tempat bencana itu terjadi. Dan saya menjadi sangat terpukul ketika dia ngerasani Muhammadiyah. Gitu. Dia cerita itu ngerasani Muhammadiyah. Bayangkan ya. Ya tentu dengan pemahaman awam mereka ya, tapi ini kan berarti jadi cermin bagi kita gitu loh. Cermin bagi kita, ternyata begitu persepsi masyarakat umum terhadap Muhammadiyah. Jadi dia cerita bahwa di sebuah tempat itu masyarakat tidak dapat bantuan. Kebetulan yang membawa bantuan itu ya nggak tahu namanya dulu ya, tapi dari Muhammadiyah. Dan karena masyarakat di situ ada yang Muhammadiyah, ada yang tidak. Yang dipilih dapat bantuan itu hanya yang Muhammadiyah. Sekali lagi saya tidak tahu persis keadaannya seperti apa. Saya yakin tidak begitu itu ya kalau melihat track record Muhammadiyah selama ini. Tapi ini kan percakapan real dari masyarakat kan gitu. Entah itu real kenyataannya atau tidak, tapi percakapannya real terjadi. Dan itu saya dengar di dalam bis itu, kenek dan sopirnya begitu. Saya terpukul. Seandainya betul-betul begitu.
ini mencerminkan kepada kita, ya jangan-jangan ada sebagian umat Islam ini yang ketika berbuat baik itu masih melihat identitas yang akan ditolong dulu kan gitu. Kalau begitu berarti tidak ada aspek kemajuan di dalamnya gitu. Nah, ada lagi contoh yang ingin saya ceritakan itu. Jadi apa namanya tadi? Oke, begini. Saya kedatangan tamu, gitu. Kedatangan tamu, dia bercerita bahwa anaknya nggak bisa sekolah. Terancam nggak? Ini dulu, tidak sekarang. Kalau sekarang ini fenomena ini makin meluas ya. Nggak bisa sekolah karena begini dan begitu. Lalu saya ingat, ini karena forum internal saya cerita aja. Saya teringat dengan seorang teman yang menjadi pengurus lazismu. Saya cerita ke dia, Mas, sampean kan pengurus lazismu, punya otoritas untuk mengeluarkan bantuan. Saya ini kedatangan tamu, sambat tentang anaknya yang nggak bisa sekolah. Seandainya dari lazismu mengeluarkan bantuan untuk dia, bagaimana? Dia lalu nanya, oh, di mana Mas tempatnya? Saya sebutkan sebuah tempat yang berbeda dengan wilayah administratif. Secara politik atau secara kenegaraan itu berbeda dengan wilayah administratif lazismu itu. Katakan lazismu itu di PDMA, yang ini terjadi di PDMB. Dan dia bilang, wah nggak bisa Mas, kan dia bukan penduduk. Saya terpukul dengan jawaban itu. Lalu saya bilang, oh memang namanya lazismu ya, jadi punyamu bukan punya kita. Saya bilang gitu. Saya guyon begitu. Jadi saya bilang memang namanya lazismu, jadi saya kira nama itu juga perlu diganti. Saya guyon tapi sesungguhnya ada falsafahnya itu loh. Karena dia bilang, oh maaf Mas, kalau di PDM itu ya nggak bisa kita di PDM ini. Saya terpukul dengan jawaban itu. Serius, saya terpukul sekali dengan jawaban itu. Oh begitu ya. Jadi kita mau menolong orang ya harus juga ya. Menolong orang ini terhalang oleh teritorial itu ya. Ya aturannya begitu. Lalu saya satu ketika ngomong dengan salah satu tokoh Muhammadiyah pusat. Saya ceritakan itu dan dia bilang, nah itu Mas, salah satu problem yang ada di sekitar kita adalah kawan-kawan kita seringkali berpikir teritorial untuk berbuat kemanusiaan. Dulu ya. Tapi satu ketika saya menghadiri acara di Solo dan ada presentasi dari ketua lazismu Sragen, saya sebut. Karena ini baik saya sebut. Langsung saya sebut Sragen gitu. Yang tadi itu nggak saya sebut tempatnya karena tidak baik gitu. Nah, yang dari Sragen ini cerita bahwa kami ini berada di Sragen, tapi orang dari manapun minta bantuan kami berikan. Termasuk ketika itu dia cerita bahwa ada pasien di sebuah rumah sakit, nggak tahu ceritanya bagaimana, pasien itu dari Madura dan memerlukan ambulan. Jadi ambulan itu dari Sragen ke Madura. Jadi dia sudah tidak berpikir teritorial. Kamu Madura kan Jawa Timur, saya Sragen Jawa Tengah. Berarti kamu lazismunya harus kapan gitu. Nah ini kalau kita berpikir kemajuan, maka kemanusiaan ini sudah tidak mengenal batas teritorial, tidak mengenal batas identitas, dan tidak lagi mengenal batas-batas apa-apa lagi ya gitu. Nah itu kemajuan. Maka Profesor Munir Nurhan dalam hal ini pernah menulis dan sangat sering menulis beliau tentang yang disebut dengan etika welas asih. Etika welas asih itu etikanya Muhammadiyah, kata beliau. Etika welas asih itu ya pokoknya siapa saja diperlakukan secara welas dan asih gitu. Termasuk dalam hal kesehatan. Beliau maksud saya Profesor Munir Nurhan sering bercerita itu bahwa ada satu dokter Belanda yang terkagum-kagum dengan gerakan kemanusiaan keidahlan itu, lalu satu ketika mengajukan diri sebagai dokter di rumah sakit, atau bukan rumah sakit lah, tapi klinik Muhammadiyah atau pusat kesehatan Muhammadiyah. Kemudian keidahlan berkata, saya nggak punya uang untuk bayar Anda. Dan dokter itu tertawa, saya kesini bukan minta bayaran, justru saya akan membawa obat-obatan untuk mendukung gerakan sosial Anda. Ternyata apa yang dilakukan oleh keidahlan itu menarik gitu loh. Sampai orang Belanda ini berpikir kok ada gerakan begitu dalam Islam.
Nah, jadi luar biasa itu. Ini yang disebut dengan etika welas asih. Welas asih sampai-sampai Dr. Sutomo pada satu ketika mendirikan atau buka klinik Muhammadiyah di Surabaya, dan sebelum pembukaan klinik itu dia mengatakan, besok kami akan membuka klinik di sini punya Muhammadiyah, siapapun yang tidak bisa berobat silahkan datang ke kami tanpa memandang identitas. Itu luar biasa. Nah, ini mari kita camkan sebagai bagian dari prinsip Islam berkemajuan. Yang ketiga, saya ingin mengutip almarhum Jasman Al-Kindi. Beliau menyebut di dalam Muhammad. Tadi yang pertama kan ilmiah, peradaban ilmu itu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah lalu kita terjemahkan dalam wujud yang lebih praktis, yang oleh Al-Kindi itu disebut dengan Pak Jasman Al-Kindi disebut dengan amal ilmiah, ilmu amalia. Nah, itu kemajuan tuh. Amal ilmiah, ilmu amalia. Amal itu harus ilmiah. Dan itu kan basis tekstualnya ada. Misalnya kita sering mendengar hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan ilmu itu. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari alal kawakibi. Misalnya begitu. Bahwa keutamaan orang yang berilmu, beribadah dengan ilmu apalagi gitu, dengan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, itu seperti keutamaan bulan dan bintang. Jadi satu bulan itu mengalahkan berapa bintang kan gitu. Atau juga kita sering mendengar hadis-hadis yang bercerita bahwa tidurnya seorang alim itu lebih ditakuti oleh setan. Tidurnya satu orang alim itu lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya 1000 orang yang tanpa ilmu. Gitu. Jadi itu dahsyatnya ahlul ilmi itu sebegitu. Maka Quran juga menjelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sungkan-sungkan bertanya kalau memang tidak tahu. Nah, amal ilmiah artinya ilmu amalan yang kita praktekkan itu harus didasari pengetahuan. Karena itulah lalu dalam prinsip Muhammadiyah disebut dengan ittiba. Ittiba itu sebagai lawan dari taklid. Kemudian juga ada yang disebut dengan istihad. Dalam arti ya menjalankan sesuatu itu mesti ada dasarnya. Sementara sebaliknya ilmu itu harus amalia. Kita juga sering mendengar al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah kan gitu. Buat apa ya? Ya buat pantas-pantasan, buat berindang aja. Tapi tidak memberi manfaat yang lebih dari itu. Nah, maknanya di Muhammadiyah ini aksinya banyak, gitu. Aksi banyak. Ya, kalau kita lihat sementara ahli sering menyebut keidahan itu sebagai man of thought, man of action, manusia pelaku, dan bukan man of thought, dan bukan orang atau bukan manusia pemikir. Saya kok tidak terlalu setuju dengan pembedaan keidahan sebagai man of thought, man of action dan bukan man of thought itu. Karena bagi saya action it must be based on reflection. Jadi perbuatan itu diambil karena orang melakukan refleksi. And reflection is thought. Dan refleksi itulah pemikiran. Nah, balik lagi ke guru saya tadi namanya Dr. Muslim Abdurrahman itu. Ketika dulu kami sering kumpul-kumpul itu, beliau selalu mengatakan, pesanku kepada kalian semuanya itu adalah sekolah sing suwe sing adoh. Itu. Adoh itu bukan gengsi ya. Seperti misalnya kalau saya lagi ngobrol dengan adik-adik yang lebih muda itu, wah, alumni luar negeri, prestisius. Saya memahami kalau mereka menganggap alumni luar negeri itu prestisius. Tapi saya sudah mengalami, it's not about prestige. Ini bukan prestis lagi. Karena kalau mau dipilih itu ya enak sekolah di dekat-dekat. Pengorbanannya, melarate, itu enak di dekat itu loh. Tapi maksudnya adalah dengan sekolah jauh itu ternyata banyak sekali hal yang kita bisa baca,
dari alam semesta itu. Maka di buku saya menulis saya pernah belajar di Amerika selama 2 bulan tentang politik Amerika pada tahun 2017. Itu berat sekali, meninggal keluarga, meninggalkan banyak hal lah ya. Apalagi saya berangkat waktu itu hanya 1 minggu sebelum hari raya. Ketika orang lain pada mudik, saya pergi gitu. Nah, lalu saya menulis. Saya punya tekad, saya harus tulis itu perjalanan 2 bulan, sehingga saya menulis sebuah buku oleh-oleh dari Amerika. Itu saya beri judul Dari Amerika Kurindukan Ka'bah. Yang saya tulis adalah bahwa setiap perjalanan yang saya alami itu selalu memberi inspirasi dan keinsafan tentang diri kita. Satu, keinsafan kita di hadapan alam semesta yang demikian luas. Kalau kita insaf di hadapan alam semesta, itu maknanya insaf di hadapan yang bikin alam semesta gitu loh. Itu secara teologis. Tetapi secara praktis, lalu saya menyadari ternyata diri saya itu ya hanya cuma segini gitu. Begitu ketemu orang dari berbagai tempat dengan kemampuannya yang canggih-canggih itu, kita lalu ngaca diri, oh aku mungkin mau semene ternyata, gitu loh. Jadi jauh itu maknanya bukan prestisius lagi bagi saya, tapi ada banyak hal yang bisa kita raih. Maka amal harus ilmiah. Ilmu harus amalia karena ada refleksi tadi itu. Dan keidahan itu balik ke soal pesan tadi itu, lalu beliau memberi contoh, jadilah orang yang bisa membaca zaman gitu. Dan orang yang bisa membaca tanda zaman itu salah satunya adalah keidahan. Itu kayak kata Dr. Muslim Abdurrahman almarhum. Dan itu hanya bisa kalian jalankan kalau sekolahmu temenan. Sekolahnya serius, sekolahnya temenan, aduh suwe gitu. Maksudnya aduh suwe itu ya berarti serius tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan amal ilmiah. Oke, saya kira begitu. Terlalu panjang nanti yang saya sampaikan, tapi intinya ada 3. Pertama adalah ilmu sebagai peradaban atau Islam yang menjadikan ilmu peradabannya itu adalah peradaban yang berbasis ilmu. Kemudian yang kedua adalah universalisme, kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.